Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat SBKD yang dirahmati Allah. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan ketujuh dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau berasal dari garis keturunan Qabil dan Iklimah, putra dan puteri Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunannya inilah Nabi Idris ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Wahyu tersebut diterimanya ketika berumur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Nabi Idris alaihi salam. Hurmuz al-Haramisah yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil ini. Ada yang menyebut daerah Munaf, Mesir, namun, ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti, Nabi Idris yang sejak kecil, belajar ilmu dari Nabi Syeds, putra Nabi Adam alaihi salam, kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Dan, ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kisah Idris, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan, dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihi salam, menurut riwayat dalam hadis Bukhari, adalah kakeknya Bapak Nuh alaihi salam, berarti, Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Mengingat Nabi Nuh alaihi salam sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Sebagai seorang nabi, dia memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu 1. Manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. 2. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. 3. Nama Idris berasal dari kata darosa, yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sebagai seorang yang sangat senang belajar, dan tekun dalam mengkaji fenomena alam semesta. 4. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya, konon, hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun, ia tidak pernah sombong, ia juga memiliki sifat pemaaf. Berikut sedikit kisah tentang Nabi Idris alaihi salam, yang mungkin akan bermanfaat untuk sahabatku semua. Nabi Idris alaihi salam, merupakan nabi pertama yang melihat surga dan neraka. Suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Bisakah engkau membawaku melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan, para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan, iman saya menjadi tebal, setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah, dan mendapatkan restunya. Keduanya pun pergi, untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka, merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga.
Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi, bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening, seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai, terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu, ada juga istana-istana, untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun begitu segar, besar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihi salam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang, dan ingin tetap berada di surga. Wahai Nabi Allah, engkau boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru kamu bisa menghuni surga, bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihi salam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah, sampai hari kiamat nanti. Nabi Idris merasakan mengerikannya sakaratul maut. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah, untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dan Allah mengizinkan. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali makanan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada malaikat Israel yang dalam wujud manusianya, namun ditolaknya. Akhirnya, mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa, sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya. Nabi Idris bertanya, ya tuanku, siapa sebenarnya Anda? Malaikat Israel menjawab, maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel. Nabi Idris berkata, malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa? Malaikat Israel menjawab, benar, ya Idris. Nabi Idris berkata kembali, sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini? Malaikat Israel berkata, wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan. Nabi Idris bertanya kembali, wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Malaikat Israel menjawab, tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Nabi Idris berkata, wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut, yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Malaikat Israel berkata, sesungguhnya, saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega, jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya, untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Nasihat dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya. Tentu saja untuk dilakukan agar hidup lebih baik.
Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihi salam semasa hidupnya kepada para umat. Pesan atau nasihat itu antara lain: 1. Sholat jenazah lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. 2. Besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. 3. Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas, untuk sholat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. 4. Hindari hasad alias dengki, kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. 5. Menumpuk-numpuk harta, tidak ada manfaat bagi dirinya. 6. Kehidupan, hendaknya diisi hikmah kebijakan. Ma'al-Anbiya, Fil Quranil Karim 78. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua karena ketakwaan kita. Amin ya Robbal Alamin.